Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan bicara tentang limit. Secara khusus kita akan menyentuh tentang teorema nilai antar yang merupakan hasil dari kekontinuan fungsi. Pada kesempatan kali ini saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warso Johan. Nah, mari kita akan masuk dalam pembahasan tentang teorema nilai antara. Nah, misalkan F kontinu pada interval tutup AB, untuk setiap W anggota, ini salah ya, untuk setiap W anggota FA, FB, untuk W ini interval buka, W anggota FA, FB, terdapat bilangan C anggota, ini juga salah, sebenarnya boleh ya, tapi kita ikutin buku aja lah. FW anggota interval buka FAFB, terdapat bilangan C anggota ini buka AB, sehingga FC-nya sama dengan W. Oke ya, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya A-nya itu ketinggiannya di sini, B itu ketinggiannya di sini. Maka saya punya, untuk sembarang ambil saya ketinggian di sini, maka ada C sehingga nilai fungsinya itu adalah W ketinggiannya. Selalu ya. Saya ambil di sini, apakah ada? Ada. Ini C-nya. Kalau yang di sini, apakah ada? Ada. Nah, yang harus kamu ingat, terdapat itu tidak tunggal. Contohnya di sini, saya punya A, A-nya di sini, ini adalah FA, ini adalah B, FB-nya di sini, ini A, FA-nya di sini. Maka begitu saya ambil W, apakah ada C sehingga FC-nya sama dengan W? Ya, ini. Jadi eksistensi C-nya itu tidak tunggal. Hati-hati ketika F tidak kontinu, bisa ya, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Contohnya apa? Contohnya ambil ajalah fungsi ini. Kalau di sini 0, di atas di sini ini 1. Di nolnya sendiri misalkan dia adalah 1. Oke ya. Pertanyaannya, kalau fungsi konstannya hanya nilai fungsinya hanya 0 dan 1, apakah ada yang nilainya setengah? Ya nggak ada. Loh Pak, menyalahi ini dong teorema nilai antar. Ya enggak, F-nya kan tidak kontinu. Gitu ya, pada real di sini. Oke ya. Nah, kalau ini contohnya ini ya, kamu verifikasi sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin kalau fungsinya nggak kontinu, tapi tetap selalu ada, Pak? Ya mungkin. Contohnya ini. FA-nya di sini nih. FB-nya di sini, ketinggiannya sama ya. Oke ya. Setiap kali saya punya W, ada C-nya. Ada. Tapi dia nggak kontinu. Oke ya. Jadi kalau nggak kontinu, ya bisa benar, bisa enggak. Tapi kalau kontinu, pasti berlaku ini. Oke ya. Nah, ini yang biasa kita gunakan teorema nilai antara itu untuk mencari akar, masalah mencari akar. Masalah mencari akar atau masalah mencari titik tetap. Titik tetap tidak akan saya bahas, kamu coba sendiri. Ya mungkin nanti saya bahas waktu di kelas ya, waktu di kelas di pembelajaran sinkron. Nah, contohnya ini, penggunaan dalam mencari akar. Buktikan bahwa fx-nya ini mempunyai akar pada interval 0,1. Oke. Jelas 0 dan 1 bukanlah akar ya. Kalau saya masukkan, substitusikan, F0 itu menjadi apa? Menjadi 1. Kalau F1 menjadi 2 minus 3, artinya dia bukan akar. Akar itu apa sih? Cari C sehingga FC-nya sama dengan 0. Jadi kita akan mencari C anggota 01, nggak mungkin 0 dan 1 ya, jadi bukan interval tutup, interval buka saja. Sehingga FC-nya itu sama dengan 0. Apakah ada? Apakah ada? Buktikan bahwa dia pasti mempunyai akar. Pasti mempunyai akar mungkin ini. Minimal 1 akar. Oke ya. Jadi kalau saya lihat, ambil ujung intervalnya 1 kan. Ketinggian di 1 minus 3. Oh, jadi ketinggian di 0-nya itu 1, ketinggian di 1-nya itu minus 3. Loh kan dia fungsi kontinu. Jadi pasti dong, berdasarkan teorema nilai antara, dia pasti akan melewati 0 dong. Jadi di F0-nya itu lebih besar dari 0, F1-nya itu kurang dari 0. Dan karena F kontinu di R dan 0 itu anggota ketinggian min 3 sampai 1. 0 itu kan berada di antara ketinggian min 3 dan ketinggian 1. Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata terdapat teorema nilai antara kok rata-rata. Antara
Terdapat C anggota 01 sehingga FC-nya sebenarnya 0. Akibatnya, fungsi ini pasti mempunyai minimal satu akar di antara 0, 1. Karena kan kalau dia pasti melewati 0, satu negatif, satu positif kok, dan dari fungsi kontinu. Gimana caranya nggak ngelewatin? Dan ini hasil berdasarkan teorema nilai antara, oke ya. Nah, coba kita lihat satu contoh lagi. Buktikan bahwa fx dan min x pangkat 3 plus 5x tambah 1 mempunyai akar pada interval min 2,2. Yang seperti tadi, tapi sekarang minus di sini. Mempunyai akar pada minus 2,2. Jelas min 2 dan 2 bukanlah akar. Kamu coba substitusikan ya. Jadi kita akan mencari C anggota min 2,2 sehingga FC-nya sudah 0. Oke ya. Mempunyai minimal satu akar. Oke. Perhatikan bahwa F-1 itu adalah minus 3. F1-nya itu adalah 0. Oh, adalah 5. Antara min 3 sampai 5 ada 0 nggak? Ada. Karena F kontinu di R dan 0 anggota ketinggian min 3 sampai ketinggian 5. 0 itu ada di antara ketinggian min 3 sampai ketinggian 5. Maka berdasarkan teorema nilai antara, rata-rata lagi, terdapat C anggota min 1. Min 1, 1 ini apa? Subhimpunan dari min 2, 2. Sehingga FC-nya sudah 0. Jadi pasti ada minimal satu akar di sini. Yang mau saya katakan adalah apa? Tidak harus kita mensubstitusikan F pada 0 dan 1 pada ujung-ujung intervalnya. Nanti secara umum, intervalnya malah tidak diberikan. Kamu harus mencari titik, sehingga yang satunya positif, satunya negatif. Begitu yang satu negatif, satu yang positif, pasti dia akan melewati 0. Asalkan dia kontinu. Hati-hati loh ya. Harus kontinu. Oke ya. Nah, ini menggunakan teorema nilai antara. Ini salah satunya untuk menggunakan teorema titik tetap. Nanti saya akan terangkan di kelas. Nah, yang ini saya serahkan tutorial oleh Pak Adam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara tentang teorema nilai antara yang merupakan hasil dari kekontinuan pada interval tutup. Oke, terima kasih.